Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ayu Tamil Lendari, Prodi PGSD semester 5, Universitas Eparina. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran literasi DSD. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku tentang literasi. Buku ini berjudul Suara dari Margin, Literasi sebagai Praktik Sosial. Seperti gambar di sebelah sini. Buku yang berjudul Suara dari Margin, Literasi sebagai Praktik Sosial yang ditulis oleh Sophie Dewayani dan Pratiwi Retna Ningtyah, penerbit PT Remaja Rosda Karya Bandung 2017. Nah, di dalam buku ini akan membantu para pembaca memperluas makna literasi. Sangat penting dibaca oleh siapapun yang peduli terhadap peningkatan kemampuan berliterasi masyarakat. Lebih-lebih di era digital yang berinformasi seperti saat ini. Pengalaman penulis bergulat dengan teks sangat menarik. Buku ini unik dan menarik karena ditulis oleh dua orang doktor di bidang bahasa yang sama-sama menggawangi program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS Kemendikbud. Penulis sangat otoritatif berbicara tentang literasi dan bagaimana membumikannya karena mereka adalah doktor di bidang bahasa dan sekaligus dosen yang mengajarkan kemampuan literasi. Memaknai riwayat teks, identitas, dan praktik literasi dalam karya bersama Sophie dan Tiwi ini adalah pergumulan kultural dan sosial cerminan masyarakat kita. Buku penting ini adalah awal memulai percakapan baru tentang baca tulis, tentang literasi, tentang interaksi pengetahuan, dan tentang cara berpikir. Buku yang akan saya review hari ini berjudul Suara dari Margin, Literasi sebagai Praktik Sosial yang terdiri dari 7 bab. Bab pertama ada pendahuluan kompleksitas literasi. Bab 2, Suara dari Jalanan. Bab 3, Suara Buruh Migran. Bab 4, Konstruksi Identitas dalam Praktik Literasi. Setelah itu ada bab 5, Kapital Budaya dan Teks Kultural dalam Praktik Literasi Lokal. Selanjutnya ada bab 6, Membumikan Literasi. Dan yang terakhir ada bab 7, penutup, kemana arah gerakan literasi kita. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama. Pada bab 1 membahas kompleksitas literasi serta membeberkan perkembangan kajian literasi terkini, yaitu melalui pendekatan kajian literasi baru atau NLS yang menekankan pada etnografi dan lebih mampu merepresentasikan budaya serta lebih kuat melibatkan para partisipan. Nah, dalam bab 1, literasi memegang peranan penting dalam peradaban modern dan memengaruhi sistem pendidikan, ekonomi, dan kemajuan sosial. Meski tingkat melek huruf di Indonesia cukup tinggi, minat membaca masih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh survei pada tahun 2016 yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua terbawah dalam literasi global. Literasi berperan dalam sejarah peradaban, baik dalam konteks religius maupun sekuler. Ada 2 model literasi, otonomi dan ideologis. Model otonomi memandang literasi sebagai keterampilan netral,
Sementara model ideologis seperti yang dikemukakan Brian Street menekankan bahwa literasi terkait erat dengan kekuasaan dan ideologi dominan. Buku Suara dari Margin ini menggunakan pendekatan ideologis dan etnografis untuk memahami literasi sebagai praktik sosial di kalangan kelompok marginal seperti anak jalanan, buruh migran, dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan budaya. Pada bab 2, menyajikan kerangka pemahaman Sophie tentang literasi, bagaimana dia memutuskan memilih dan berkenalan dengan praktik literasi anak jalanan. Perspektif ini membantu pembaca untuk memahami kerangka analisis Sophie terhadap aktivitas literasi partisipan, kunci yang disajikan pada bab berikutnya. Nah, pada bab 2 ini yang telah saya baca menjelaskan literasi sebagai proses yang dinamis dan ideologis, melibatkan pengalaman individu dalam membaca, menulis, dan memahami pengetahuan. Pengalaman literasi penulis Sophie menunjukkan bahwa literasi melampaui keterampilan teknis. Ia juga berkaitan dengan identitas, budaya, dan cara hidup. Sophie mengalami kesulitan beradaptasi dengan literasi bahasa Inggris di Amerika Serikat, yang menyoroti pentingnya memahami norma budaya dalam konteks akademik. Di dalam bab ini juga menekankan hubungan antara literasi dan kelisanan, serta pentingnya memadukan aspek teknis dengan identitas dan pemikiran reflektif. Selain itu, Sophie tertarik pada praktik literasi lokal di Indonesia, terutama di kalangan anak jalanan, dan bagaimana mereka mengartikan literasi dalam konteks sosial mereka. Identitas anak jalanan seringkali dibentuk oleh pandangan eksternal, bukan oleh komunitas itu sendiri. Ruang publik dan segresi moral dalam masyarakat juga memainkan peran dalam membentuk identitas ini. Di PAUD Bestari, Bu Sri berperan penting sebagai patron literasi, berusaha mengenalkan budaya pendidikan kepada anak-anak dan orang tua di Pasundan. Meskipun dalam kondisi yang sulit, interaksi antara guru dan siswa di PAUD menunjukkan upaya untuk mendukung pendidikan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memastikan validitas data dari wawancara dan observasi lapangan, dengan fokus pada kegiatan literasi yang terorganisir di PAUD dan penempatan Pasundan. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Di bab 3 menghadirkan trajektori literasi Pratiwi yang mendasari konsepsi tentang literasi dan pemilihan partisipan buruh migran. Nah, dari apa yang sudah saya baca di bab 3 ini menggambarkan perjalanan literasi Pratiwi yang dipengaruhi oleh kebiasaan keluarganya, seperti berkunjung ke toko buku dan mendongeng. Ia mengenang masa kecilnya yang penuh dengan membaca berbagai buku dan komik. Ketika dewasa, Pratiwi menghadapi tantangan saat menempuh pendidikan master di Amerika Serikat, di mana ia merasa tertekan karena menjadi satu-satunya mahasiswa internasional. Selanjutnya, penulis menjelaskan minatnya dalam isu-isu marginal, khususnya mengenai literasi buruh migran Indonesia di Hong Kong, melalui interaksi dengan calon PMI yang tinggal di rumahnya. Penulis menyadari potensi literasi mereka. Penulis menggunakan metode etnografi untuk memahami praktik literasi PMI,
melakukan analisis tekstual karya BMI dan mewawancarai mantan BMI serta masyarakat sekitar untuk menggali persepsi tentang literasi mereka. Penulis juga mencatat stereotip masyarakat terhadap BMI dan berupaya mengeksplorasi pandangan orang lain tentang praktik literasi tersebut. Penelitian dilakukan dalam waktu singkat, hanya 3 minggu, dengan observasi di tempat umum dan etnografi virtual. Penulis berpartisipasi dalam komunitas literasi BMI termasuk di perpustakaan Cooper di Victoria Park dan mengamati bagaimana BMI menciptakan ruang untuk literasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Melalui penelitian ini, penulis mengumpulkan artefak literasi dan melakukan komunikasi virtual untuk memperdalam pemahaman tentang tema spiritualitas, modernisasi, dan partisipasi digital dalam praktik literasi BMI. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 4. Pada bab ini menegaskan peran literasi sebagai media untuk mengukuhkan identitas kaum marginal, menunjukkan betapa tulisan dan kegiatan menulis memungkinkan buruh migran dan anak jalanan untuk menciptakan identitas posisional atas dirinya. Pratiwi menganalisis tulisan buruh migran dan membingkainya dalam kerangka pemahaman mereka tentang situasi yang mereka hadapi. Melalui wawancara dengan partisipan buruh migran, Pratiwi menganalisis konstruksi mereka tentang identitas serta pemaknaan mereka tentang status dan relasi sosial mereka. Demikian pula, Sophie menganalisis peristiwa literasi ketika partisipan anak jalanan menuangkan gagasan mereka tentang cita-cita. Tulisan mereka dikaji dalam konteks makna aktual cita-cita anak jalanan dalam konteks kebijakan pendidikan dan norma masyarakat yang memarginalkan peran anak jalanan. Masih di bab 4. Pada bab ini membahas tentang identitas dinamis dalam era digital, terutama melalui media sosial dan blogging, yang memungkinkan individu termasuk buruh migran Indonesia untuk membentuk dan merekonstruksi identitas mereka. Literasi digital berfungsi sebagai alat untuk menantang stereotip negatif, membuktikan bahwa buruh migran Indonesia tidak hanya terkurung dalam pekerjaan domestik, tetapi juga mampu berpikir kritis dan mengekspresikan diri melalui tulisan. Contoh dari blogger buruh migran seperti Riri menunjukkan bagaimana blogging dapat menjadi sarana untuk membangun citra positif dan menantang perspektif negatif terhadap mereka. Riri menggunakan istilah babu secara provokatif untuk mengubah stigma dan berperan dalam memberdayakan komunitas buruh migran Indonesia melalui edukasi tentang pemanfaatan internet. Teks juga mengungkapkan bahwa meskipun literasi bisa menjadi ancaman bagi buruh migran Indonesia karena pengawasan ketat dari majikan, aktivitas literasi ini tetap penting untuk memperjuangkan hak dan identitas mereka. Selain buruh migran, pada bab ini juga menyoroti pengalaman anak-anak jalanan yang meskipun dianggap tidak literat, menunjukkan keinginan untuk belajar dan menciptakan identitas melalui tulisan. Melalui tulisan dan pengalaman anak-anak jalanan seperti Santi dan Elis yang tertera di dalam buku tersebut menciptakan proyeksi diri dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, meskipun mereka dihadapkan pada keterbatasan pendidikan. Secara keseluruhan, pada bab ini mengeksplorasi bagaimana praktik literasi dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan
dan rekonstruksi identitas bagi kelompok marginal dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Di bab 5 mengkaji bagaimana literasi memberikan ruang bagi buruh migran dan anak jalanan untuk mendayagunakan kapital budaya dan teks kultural dalam kegiatan menulis dan menggambar. Bab ini mengikuti pengalaman seseorang buruh migran dalam berjuang merentas kemiskinan, dan pada saat yang sama menentang stereotip sosial tentang buruh migran dengan kerangka konseptual yang sama. Sophie mendokumentasikan kegiatan literasi seorang anak jalanan yang dianggap tertinggal, dianggap tidak tertarik untuk belajar, namun mampu bercerita banyak melalui kegiatan menggambar. Bab ini mendiskusikan konsepsi agensi, yaitu bahwa kaum marginal bukanlah orang-orang yang kalah dan terbelakang. Mereka memiliki sumber daya dan cara yang unik dalam mengkonstruksi pengetahuan dan mengukuhkan identitas sosial. Bab 4 dan bab 5 menjadi dasar pemaknaan konsepsi baru tentang literasi yang kontekstual dan autentik. Pemahaman ideologis tentang literasi kaum marginal ini memberikan alternatif bagi model literasi yang mendominasi dunia pendidikan saat ini. Nah, dari yang saya baca pada bab 5 tertulis bahwa membahas peran literasi sebagai bentuk kapital budaya yang dapat meningkatkan status sosial individu, terutama di kalangan buruh migran Indonesia di Hong Kong. Menggunakan teori Bourdieu, literasi dipandang sebagai alat untuk mengubah habitus individu. Contoh konkret ditunjukkan melalui pengalaman penulis buruh migran Indonesia seperti Bayu Insani dan Ida Raihan yang mengembangkan keterampilan literasi mereka melalui hobi menulis dan membaca. Ani Emma Susanti, mantan buruh migran Indonesia yang kini aktif di film dokumenter, menggunakan literasi untuk memberikan suara kepada komunitasnya dan mengatasi masalah sosial. Film dokumenter Hong Kong Helber Ngampus karya Ani menggambarkan pengalaman dua mantan TKW menyoroti perjuangan mereka dan pentingnya pendidikan. Ani berupaya mengubah pandangan masyarakat tentang buruh migran melalui filmnya, yang menunjukkan bahwa pendidikan dapat membawa perubahan. Selain itu, teks ini juga membahas PAUD Bestari yang menghadapi tantangan dalam mencapai standar pendidikan yang diharapkan. Di PAUD Bestari ada satu tokoh, yaitu Bu Sri, pengelola PAUD, berusaha mengajarkan membaca dan menulis meskipun ada batasan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Interaksi antara guru dan siswa ditampilkan melalui struktur IRE dan interaksi yang lebih fleksibel, menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam proses pembelajaran. Danti, seorang murid yang terpengaruh oleh lingkungan, menunjukkan bagaimana pengajaran yang responsif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita masuk ke bab 6. Pada bab ini memandu pembaca untuk membumikan konsepsi literasi ideologis ini dalam memahami dan mengembangkan model literasi lokal dan model literasi dalam pembelajaran. Bab
ini diharapkan dapat memberikan arahan praktis bagi perumus kebijakan, pegiat literasi, serta pendidik yang peduli terhadap upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan literasi. Bab ini juga menegaskan bahwa yang memberdayakan manusia bukanlah literasi itu sendiri atau literasi dan speech, namun juga konteks sosial, relasi kekuasaan, dan norma budaya yang berperan secara tak terlihat dalam membentuk literasi sebagai sebuah ideologi. Di bab ini yang telah saya baca, saya menyimpulkan dan meringkas isi dalam bab ini, mengulas tentang narasi besar pendidikan di Indonesia yang memfokuskan literasi sebagai alat utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan formal seringkali dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Namun kritik terhadap pandangan ini muncul karena kurangnya relevansi dengan konteks sosial dan lokal masyarakat, terutama bagi kelompok miskin. Meskipun literasi sering dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan taraf hidup, hal ini tidak cukup tanpa adanya keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Studi menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal seringkali gagal mempertahankan siswa dari keluarga miskin, sebab materi yang diajarkan kurang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali dianggap sebagai cawan kosong yang harus diisi dengan pengetahuan, tanpa mempertimbangkan latar belakang budaya dan sosial mereka. Pandangan Paulo Freire dalam pendidikan mengatakan bahwa seharusnya pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan satu arah, tetapi harus memberdayakan siswa melalui dialog yang mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Dengan demikian, pendidikan bisa menjadi alat pembebasan untuk memampukan siswa untuk memahami dunia di sekitar mereka dan bukan sekadar alat pembangunan yang pragmatis. Selain itu, pada bab ini menyoroti peran sastra dalam gerakan literasi dalam masyarakat yang seringkali memandang literasi sebagai sesuatu yang harus memberikan hasil nyata dan langsung. Sastra kerap dianggap sebagai hal yang tidak produktif. Namun, sastra sebenarnya berperan penting dalam mengembangkan empati, imajinasi, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Banyak negara maju keterpajanan pada sastra telah terbukti meningkatkan kecakapan akademik siswa. Tetapi Indonesia, perhatian terhadap sastra dalam kurikulum masih minim. Selain pendidikan formal, pada bab ini juga membahas pentingnya literasi berbasis komunitas, di mana kegiatan literasi yang muncul dari kebutuhan masyarakat memiliki peran besar dalam memberdayakan mereka. Praktik literasi komunitas ini bisa melengkapi apa yang tidak mampu dicapai oleh literasi formal di sekolah, terutama di lingkungan yang kurang mendukung secara sosial dan ekonomi. Literasi yang relevan dan berbasis konteks lokal dapat memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, menjadikan literasi bukan hanya sebagai alat pragmatis, tetapi sebagai alat transformasi sosial yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 7. Menutup buku ini dengan ajakan reflektif, yaitu melihat kembali arah gerakan literasi di Indonesia. Gerakan ini baru mengemuka
bergulir, sejatinya harus diakui bahwa pegiat literasi di akar rumput memiliki peran penting dalam mendukung dan menjaga keberlangsungan praktik literasi di sekolah. Kita ambil contoh taman baca masyarakat yang berserakan di seluruh penjuru tanah air. Sembari ikut merayakan literasi, mereka lebih sering bergiat dalam diam dan tak mudah ikut arus euforia literasi. Kepada gerakan literasi di akar rumput seperti inilah kita bisa banyak berharap agar literasi dapat ditumbuh kembangkan di konteks sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, dari bab 7 ini yang sudah saya baca membahas fenomena literasi di Indonesia yang diibaratkan sebagai tren atau fashion yang sedang naik daun. Ketertinggalan Indonesia dalam peringkat PISA atau Program for International Student Assessment memicu kesadaran akan pentingnya literasi, yang bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga menganalisis dan memanfaatkan informasi. Seiring dengan itu, istilah literasi meluas menjadi banyak bidang, seperti literasi kewarganegaraan, literasi keuangan, dan lainnya. Gerakan literasi di Indonesia mendapat sebutan meriah. Dengan kampanye membaca 15 menit di sekolah, mengembangkan perpustakaan, serta dukungan pemerintah daerah. Namun, banyak program yang dianggap hanya bersifat seremonial dan superficial. Literasi yang sejati seharusnya memberdayakan siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis dan memahami konteks sosial budaya mereka, bukan sekadar memenuhi standar formal. Pentingnya literasi ideologis yang menekankan relevansi dengan konteks sosiokultural diangkat sebagai kunci untuk memajukan pendidikan. Literasi tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan peringkat internasional, tetapi harus bertujuan menciptakan masyarakat yang literat, kritis, dan mampu memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, dari buku Suara dari Marcin, literasi sebagai praktik sosial dapat disimpulkan bahwa literasi memegang peranan vital dalam kemajuan pendidikan, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Tetapi masih banyak tantangan yang dihadapi. Meskipun tingkat melek huruf cukup tinggi, minat membaca masih rendah, yang tercermin dalam peringkat Indonesia yang rendah pada survei literasi global. Literasi harus dipahami tidak hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan struktur kekuasaan. Model literasi ideologis yang menekankan relevansi dengan kebutuhan dan realitas sosial diusulkan sebagai pendekatan yang lebih efektif untuk memberdayakan masyarakat, terutama kelompok marginal seperti buruh migran dan anak jalanan. Literasi ideologis ini memberikan kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami informasi secara kontekstual, bukan sekadar memenuhi standar formal. Literasi juga berperan sebagai alat transformasi sosial dan pemberdayaan individu, serta penting dalam membangun identitas di era digital. Selain itu, pendekatan literasi berbasis komunitas dianggap dapat melengkapi pendidikan formal karena lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan mampu memberdayakan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, itu tadi adalah hasil review buku menurut pemahaman saya.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan saya terbuka untuk masukan serta kritik yang membangun. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat dalam belajar serta berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa.